Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta PJJ Guru Fisika, saya Asip Suryadi, saya tutor Anda. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial singkat mengenai bagaimana membuat sebuah panduan kegiatan untuk pembelajaran mandiri dalam pembelajaran online penuh atau blended learning. Tema kita Virtual Labs. Virtual Labs adalah sebuah aplikasi artificial intelligence yang di dalamnya ada kecerdasan buatan untuk sebuah simulasi fenomena sains atau fenomena matematika juga yang sudah dibuat oleh banyak sekali programmer. Nah, kali ini kita akan melihat sebuah virtual lab dalam mata pelajaran fisika. Mari kita lihat sebuah virtual lab yang sudah Anda kenal tentunya dan Anda mungkin sering menggunakannya. Salah satunya adalah PET, Interactive Simulations. Ini dikembangkan oleh Universitas Colorado. Mari kita lihat salah satu tema atau topik yang ada di PET, itu Energy Skate Park. Jadi dalam artificial intelligence ini disimulasikan perubahan energi yang terjadi pada permainan skateboard. Mari kita lihat. Nah, tampilannya seperti ini aplikasinya. Anda tinggal download aplikasinya, kemudian kita gunakan. Nah, dalam aplikasi ini banyak fasilitas yang kita dapat gunakan. Ada fasilitas untuk jenis track, ada yang kurva, ada yang setengah kurva, ada yang tak beraturan, ada juga yang melingkar seperti ini. Kemudian ada juga di sini variabel friction, gesekan, ada juga gravitasi, ada juga variabel massa dari anak yang main skateboard itu. Nah, fasilitas ini dapat kita gunakan untuk memandu siswa memahami konsep-konsep yang ada pada perubahan energi. Mari kita lihat misalnya ini fasilitas untuk melihat perubahan energi kinetik, potensial, thermal, dan ada juga totalnya di sini. Ini hukum kekekalan energi. Kemudian juga kita bisa melihat speed, kecepatan ya. Maksudnya kalau misalnya kita mensimulasikan frictionnya 0, gravitasinya penuh, misalnya di sini atau setengah, berat anaknya 45 kg, maka kita bisa melihat berapa kecepatan di puncak, berapa kecepatan di dasar. Lalu kita ganti lagi misalnya dengan kalau frictionnya tinggi gitu ya, atau gravitasinya tinggi gitu. Itu berpengaruh terhadap energi dan kecepatan misalnya. Nah, mari kita simulasikan. Misalnya kita ingin siswa memahami perubahan energi kinetik, energi potensial berubah ke energi kinetik. Frictionnya misalnya 0 dulu, variabel frictionnya gesekannya 0,
gravitasinya setengah, beratnya 50 kg. Misalnya begitu. Kita juga bisa memilih anak di sini. Anak yang mana yang akan disimulasikan. Nah, misalnya untuk menjawab pertanyaan, kalau frictionnya 0, kemudian gravitasinya setengah gitu, kemudian beratnya 50, berapa kecepatan di awal dan kecepatan di dasar? Mari kita lihat. Nah, kecepatannya 12 meter per detik. Tapi mari kita coba mengubah kalau frictionnya ditambah, misalnya setengahnya. Mari kita simulasikan. Kita perhatikan kecepatannya. Cuma 11 meter per detik. Nah, kemudian tambah lagi misalnya frictionnya dan sebagainya. Nah, itu akan dicatat oleh siswa data-data tersebut, dan siswa dapat menyimpulkan pengaruh friction, pengaruh gesekan terhadap kecepatan meluncurnya anak yang main skateboard. Nah, itu satu variabel. Variabel lain misalnya energi kinetik. Atau variabel lainnya misalnya pengaruh massa misalnya terhadap kecepatan. Nah, jadi dalam simulasi ini banyak sekali variabel yang bisa diukur. Dan anak-anak bisa mengamatinya, mengumpulkan data, dan belajar menyimpulkan sesuatu. Dan inilah sebuah proses belajar di mana siswa memperoleh pengetahuan bukan melalui membaca atau mendengar saja, tetapi melalui sebuah simulasi. Yang tentu saja simulasi ini dapat kita percaya karena sudah berdasarkan percobaan. Nah, yang penting buat kita adalah kejelasan bagi siswa ini variabel apa yang akan diukur. Apakah hanya variabel saja, misalnya pengaruh gesekan terhadap kecepatan? Apakah akan mengukur pengaruh gravitasi terhadap kecepatan? Atau mengukur massa terhadap kecepatan? Misalnya seperti itu. Kalaupun ingin semuanya silakan saja. Itu tergantung kepada kita. Yang jelas kita harus membuat sebuah panduan dalam bentuk lembar kegiatan. Nah, itu sebuah contoh atau simulasi penggunaan virtual lab untuk kegiatan hands-on siswa mandiri tapi berbasis virtual. Nah, virtual lab ini bisa digunakan untuk mempelajari sebuah konsep yang sulit diamati fenomenanya. Seperti ini misalnya kan agak sulit kita mengukur fenomena dalam kehidupan nyata, gerakan sebuah skateboard pada sebuah kurva misalnya. Baik, itu saja. Mari kita lanjutkan nanti dengan latihan membuat lembar kegiatan untuk memandu siswa melakukan sebuah pengamatan, simulasi, eksperimen menggunakan virtual lab. Demikian, saya Asuf Suryadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.